Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidati Hilda Rahma Kamila dengan NPM 20012010149149 dari kelas Strategi Operasi K. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan Produk dan Layanan serta Organisasi. Materi yang pertama yaitu strategi implementasi. Strategi implementasi adalah penerapan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen dalam merumuskan strategi operasi, biasanya perusahaan merumuskan strategi operasi pada siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan. Yang pertama, ada sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis organisasi total, biasanya strategis bisnis, untuk tujuan tingkat sumber daya. Yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk menyelarasan antara tujuan penentuan posisi pasar dan strategi operasi. Yang ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari kinerja operasi tujuan dalam hal preferensi pelanggan dan kinerja yang dicapai, biasanya itu dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Untuk berbagai cara bermeditasi, pendekatan statis atau defensif untuk berkelanjutan. Ini ada mekanisme statis untuk mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada. Daripada mencoba pindah ke posisi yang sama sekali baru, jadi sampai batas tertentu ini adalah pendekatan defensif daripada ofensif. Yang kedua, pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan. Pada akhirnya, bahkan di ceruk pasar yang paling terisolasi, kebutuhan pelanggan berkembang dan sebagai hasilnya, kemampuan operasional juga perlu berkembang. Jadi, selain memanfaatkan hambatan masuk dan peniruan yang ada, operasi dapat meningkatkan permainan mereka melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Analisis formulasi strategi. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar. Untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Yang kedua, analisis kemampuan sumber daya operasional. Kebutuhan atau demand atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tapi juga menyangkut soal kualitas. Yang selanjutnya, implementasi strategi operasi. Cara strategi dioperasikan atau dieksekusi di mana melibatkan proses guna memastikan bahwa strategi tersebut tercapai. Ada 4 fungsi operasi pusat. Yang pertama, operasi pusat sebagai pengontrol, di mana menggambarkan peran operasi pusat dalam kekuasaannya yang digunakan dalam menunjukkan mekanisme. Operasi jenis ini menafsirkan strategi dalam kinerja pasar serta menetapkan tujuan yang jelas untuk operasi bisnis. Yang kedua, operasi pusat sebagai kurator. Operasi pusat dapat memperhatikan terutama dengan tujuan terhadap kebutuhan pasar tanpa top-down. Fungsi ini bertindak sebagai gudang data kinerja dan ide mengenai praktik operasi untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada operasi pusat sebagai pelatih. Jika pola pikir operasi pusat ialah top-down, maka peran mereka menjadi pelatih yang dimana melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan tujuan yang jelas, biasanya berasal dari strategi perusahaan secara keseluruhan dan merancang metode efektif. Yang keempat, operasi pusat sebagai fasilitator. Jenis yang terakhir ini ialah yang paling sulit untuk dioperasikan secara efektif, di mana pusat operasi lebih memperhatikan perkembangan operasi. Sehingga dalam hal ini, mereka bertindak sebagai fasilitator perubahan yang memiliki peran untuk menasihati, mendukung, serta membantu pengembangan dan penyebaran kemampuan melalui proses pendampingan operasi bisnis. Dan selanjutnya, proses pengembangan produk kosmetik di industri kosmetik. Pemilihan formula.
Untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai tren, musim, dan sesuai dengan kebutuhan masa kini, maka perusahaan kami sangat teliti dalam memiliki formula untuk produk. Tahap formulasi yang dilakukan adalah input konsep, melakukan uji klinis, uji keamanan formula yang digunakan, dan melakukan uji stabilitas. Yang kedua, melakukan uji stabilitas awal. Proses ini juga memiliki beberapa proses dan langkah tertentu seperti melakukan uji skala untuk tahap awal, lalu melakukan uji aplikasi tentang bagaimana kualitas, bobot, penampilan, warna, dan bau. Yang terakhir, melakukan uji efikasi, yaitu efek melembabkan dan efek mencerahkan atau efek tahan terhadap sinar UV. Selanjutnya, melakukan identifikasi alat. Proses ini yaitu melakukan proses mixing, pemompaan, homogenizer, bahkan sampai pada tahap filling equipment. Yang terakhir, melakukan riset pengembangan produk. Proses ini melakukan beberapa pengembangan formula untuk produk yang baru atau pengembangan, misalkan pengembangan bentuk sediaan baru, pengembangan bahan aktif yang baru. Segala sesuatu pengembangan formula untuk menghasilkan sebuah produk yang modernitas, mutakhir, dan memiliki efek manfaat untuk semua user. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.